Setiap harinya itu ada jutaan postingan yang bisa kita lihat di sosial media, apakah itu Facebook ataupun Instagram. Kemudian ada ratusan ribu berita baru yang bisa kita dapatkan di internet setiap harinya. Belum lagi ada ribuan film, serial film yang itu bisa kita akses di apakah Netflix ataupun mungkin HBO dan layanan-layanan entertain lainnya. Nah, semua hal itu tentu saja menjadi sebuah masalah kalau kita kemudian tidak bisa memanage dengan baik bagaimana kita menghadapi ataupun berhadapan dengan informasi yang ibaratnya bukan lagi hanya membanjiri diri kita, tapi datang ibarat dalam bentuk tsunami. Produktivitas dalam diri itu sangat-sangat ditentukan oleh kemampuan kita dalam memanage fokus dan perhatian kita. Kalau kita bisa memanage fokus dan perhatian kita, maka kita akan bisa menjadi orang yang lebih produktif, dan tentunya dari produktivitas tersebut kita bisa menjadi orang yang sukses. Nah, video kali ini akan membahas tentang bagaimana strateginya, apa yang harus kamu lakukan untuk mampu memanage yang namanya fokus dan perhatian kamu agar kamu bisa menjadi orang yang produktif. Yuk, kita simak pembahasannya dalam video ini. Hai, selamat datang di channel Ronald Huta Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Channel ini saya buat untuk kamu yang ingin belajar mengembangkan diri secara mudah, secara sederhana, secara murah. Karena mungkin hal-hal yang akan kamu dapatkan di dalam video ini adalah hal-hal yang bisa kamu baca di dalam buku, hal-hal yang bisa kamu dapatkan ketika mengikuti seminar, atau hal-hal yang bisa kamu renungkan sendiri. Saya merangkum berbagai macam hal yang saya pelajari dan saya lakukan untuk saya bagikan kepada kamu agar kamu bisa mendapatkan tips, trik, dan cara mudahnya secara instan. Oke, nah video kali ini akan membahas tentang apa strateginya, apa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa memanage fokus dan perhatian kita. Kita tahu bersama bahwa fokus adalah hal yang penting untuk dimiliki kalau kita ingin menjadi orang sukses, ingin mencapai sesuatu. Banyak orang, bahkan hampir semua orang boleh untuk menginginkan sesuatu. Tapi mereka-mereka yang berhasil mau mewujudkan apa yang mereka inginkan adalah orang-orang yang berhasil fokus untuk selalu menjadikan apa yang menjadi goal mereka sebagai tujuan, sebagai lentera, ya, sebagai mercusuar di dalam keseharian mereka, di dalam gerak mereka, di dalam tindakan mereka, di dalam pikiran mereka. Ya, sederhananya seperti inilah misalnya. Kalau kamu pengen menjadi seorang desainer, ya, maka yang butuh kamu lakukan adalah senantiasa jaga fokus kamu di dalam bagaimana menumbuhkan, melatih, meningkatkan kemampuan kamu di dalam mendesain. Ketika kamu misalnya pengen menjadi seorang desainer, namun kemudian kamu pecah fokusnya, tidak fokus setiap harinya memikirkan, berlatih, ataupun mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan desain. Misalnya kamu ya asik dengan main PS, asik dengan main bola, maka secara otomatis hal itu akhirnya menjadi sebuah distraksi, pengganggu yang pada akhirnya akan membuat kamu jadi lebih lama untuk menjadi desainer seperti yang kamu inginkan, atau malah mungkin akhirnya tidak menjadi seorang desainer karena tadi tidak fokus. Tapi perhatikan, orang-orang yang ketika dia ingin sesuatu dan dia fokus, ya luar biasa hasilnya. Sebagai contoh misalnya seorang Tiger Woods. Tiger Woods itu dikenal sebagai orang yang sejak kecil, bahkan di usia 5 tahun, dia sudah menyenangi yang namanya golf.
Setiap hari yang dia lakukan adalah memikirkan, berlatih bagaimana mengayunkan tongkat golfnya. Apa yang terjadi? Berkat fokus yang dimiliki oleh Tiger Woods, akhirnya dia bisa menjadi seorang pegolf internasional, pegolf yang menjadi juara dunia. Nah, yuk kita bahas langsung apa strategi yang butuh kamu lakukan agar kamu bisa menjadi orang yang mampu memanage fokus dan perhatian kamu. Hal pertama yang butuh kamu lakukan adalah kamu harus bisa dulu jauhi yang namanya aneka distraksi yang memungkinkan kamu untuk tidak fokus ataupun perhatian kamu terpecah. Apa sih yang misalnya bisa mendistraksi kamu? Nah, yang bisa mendistraksi kamu di dalam fokus kamu adalah pertama, hal-hal remeh-temeh, hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang itu akan sangat menggoda. Contoh misalnya handphone, ya. Ketika kamu misalnya mau mengerjakan sesuatu, maka usahakan jauhkan handphone kamu dari area tempat kamu bekerja, mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena ketika misalnya kamu mendekatkan handphone kamu di dekat tempat kamu bekerja, bunyi notifikasi dari handphone itu akan mendistraksi, akan kemudian menarik perhatian kamu untuk mengecek. Oke? Ini ada notifikasi apa ya? Ada info apa ya? Ada pesan dari mana ya? Dan sebagainya. Nah, itu tentu saja akan sangat mengganggu. Ya, jadi jauhkan handphone kamu dari area tempat di mana kamu mau bekerja. Kemudian hal yang mendistraksi lainnya apa itu? Misalnya berkaitan dengan hobi, namun tidak ditempatkan secara proporsional. Oke, kamu misalnya mungkin sedang hobi berolahraga itu. Namun ketika misalnya kamu justru punya obsesi lebih pada olahraga tersebut dan akhirnya membuat kamu menjadi sedikit melalaikan apa yang menjadi tugas kamu, ini juga adalah hal yang mendistraksi kamu dari fokus yang butuh kamu lakukan. Kemudian hal yang juga butuh kamu hindari adalah misalnya melakukan kontak di luar dari kondisi kamu ingin menuntaskan pekerjaan, ngobrol dengan orang lain misalnya. Nah, ngobrol dengan teman kerja, ngobrol dengan orang di sekitar, itu boleh saja kamu lakukan ketika kamu misalnya sudah selesai menuntaskan apa yang kamu kerjakan, atau misalnya kamu ngobrol dulu, setelah itu ya kamu kerjakan dan jangan diganggu atau jangan mengganggu diri kamu sendiri dengan misalnya sebatas membuka percakapan yang akhirnya justru membuat kamu tidak fokus mengerjakan tugas yang kamu sedang kerjakan. Nah, jadi ada kisah menarik ini. Jadi ada seorang penulis buku yang dia untuk bisa menghasilkan satu karya buku, yang dia lakukan adalah dia menjauhkan hal-hal yang mendistraksi dirinya. Dengan cara apa? Dia menulis naskah bukunya itu di pesawat. Ya, dia menulis naskah bukunya di pesawat dari Amerika ke Jepang. Jadi dia beli tiket hanya untuk bisa bagaimana berada dalam satu kondisi kerja yang produktif. Kita tahu bersama bahwa kalau misalnya di pesawat ya, itu sangat-sangat tidak dibolehkan untuk kemudian kita menyalakan handphone. Nah, secara otomatis di dalam kondisi ketika dia ada di pesawat, ya dia harus mematikan handphone dan orang di sekitar pun juga harus mematikan handphone. Nah, dalam perjalanan yang panjang ya, kalau Amerika, Jepang itu kurang lebih ya butuh belasan jam. Tentunya orang misalnya ketika naik pesawat ya banyak yang menghabiskan waktunya dengan tiduran. Karena ada kondisi lampu pesawat harus dimatikan. Nah, itu adalah satu momen yang dia gunakan untuk saat orang-orang tidur, saat hening, saat tidak ada gangguan, ya dia gunakan untuk menulis. Dan dia membuktikan bahwa dengan penerbangan pulang pergi ya, Amerika Jepang, Jepang Amerika, ya dengan waktu yang dia miliki
lebih dari 20-an jam, dia bisa menuntaskan naskah ataupun draft awal dari buku itu dengan sangat-sangat mudah. Ya, jadi itu adalah salah satu ide. Nah, yang kedua, kita bahas yang kedua. Cara kita memanage agar kita senantiasa fokus dan punya perhatian adalah kamu butuh dalam satu hari itu punya yang namanya to-do list. Hal-hal yang butuh kamu kerjakan. Nah, hal-hal yang butuh kamu kerjakan sebisa mungkin jangan banyak, ya. Usahakan satu atau sesedikit mungkin lah. Paling banyak 3 itu. Kenapa? Karena ketika kamu punya banyak hal yang mau kamu kerjakan, justru ini yang membuat kamu tidak fokus. Ya. Kuncinya adalah lakukan sedikit hal, tapi lakukan itu penuh dengan obsesi, ya. Obsesi artinya apa? Kamu betul-betul sangat totalitas mengerjakan hal itu. Itu akan membuat kamu jadi lebih produktif. Nah, kamu butuh latih itu. Misalnya, oke, hari ini kamu mau ngapain itu? Oh, saya hari ini pengen nulis. Maka yang butuh kamu lakukan, ya sudah, hari ini kamu nulis aja gitu. Tapi kamu nulis betul-betul totalitas, penuh obsesi untuk menghasilkan karya gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ini juga sangat-sangat penting agar kamu bisa fokus dan kemudian perhatian kamu itu tidak mudah teralihkan. Hindari untuk multitasking. Nah, multitasking itu apa? Multitasking itu artinya mengerjakan sesuatu secara bersamaan. Sebuah mitos kalau orang misalnya berpikiran bahwa dengan melakukan multitasking dia bisa lebih produktif. Misalnya, ya, kita kerja sambil makan. Ya, ini produktif itu. Kenapa? Karena ya kita bisa melakukan 2 hal bersamaan. Ataupun misalnya kita mengerjakan 2 tugas sekaligus, pindah-pindah. Nah, ini juga bukanlah hal yang produktif. Kenapa? Karena ya kita mungkin merasa bahwa di dalam satu waktu kita bisa menyelesaikan 2 pekerjaan, tapi kenyataannya sebenarnya pada akhirnya nggak ada pekerjaan yang beres dengan baik, nggak ada pekerjaan yang betul-betul tuntas yang kita selesaikan dengan cara multitasking ini. Jadi hindari untuk melakukan multitasking, mengerjakan sesuatu secara bersamaan. Kembali ke tips yang awal, cukup lakukan satu hal saja atau sedikit hal saja, tapi lakukan itu dengan penuh obsesi. Nah, yang keempat yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan, memanage fokus dan perhatian kamu adalah kamu butuh latihan meningkatkan fokus. Nah, seperti apa latihan meningkatkan fokus? Kamu bisa misalnya mungkin bagi ya seorang muslim, ketika kamu sholat dengan khusyuk, maka itu adalah satu cara untuk meningkatkan fokus kamu. Atau kamu misalnya suka meditasi ya, nah maka itu pun adalah salah satu cara yang bisa meningkatkan fokus kamu. Atau dengan beraktivitas olahraga juga itu bisa meningkatkan fokus kamu itu. Sebagai contoh misalnya kamu main badminton ya, kamu main badminton atau tanding badminton selama 2 jam ya, 1 jam 2 jam. Nah, itu melatih fokus kamu. Kamu melatih fokus kamu untuk konsentrasi bagaimana memukul bola, bagaimana mengembalikan bola. Nah, itu sangat-sangat membantu untuk meningkatkan fokus. Atau kamu bisa misalnya kalau senang yoga, ya yoga pun itu adalah satu olahraga yang bisa meningkatkan fokus kamu. Jadi itu 4 hal yang bisa kamu lakukan untuk memanage diri kamu agar kamu bisa lebih fokus dan perhatian kamu tidak terganggu. Yang pertama adalah hindari hal-hal yang bisa mendistraksi kamu dari apa yang sedang kamu kerjakan. Yang kedua adalah lakukan sedikit saja dari apa yang butuh kamu lakukan dalam satu hari, tapi lakukan itu dengan obsesi, dengan penuh antusias. Yang ketiga adalah selalu berupaya untuk jangan lakukan sesuatu secara bersamaan. Jangan lakukan yang namanya multitasking. Lakukan satu hal di satu waktu.
tuntaskan dan berikan hasil yang maksimal. Dan yang keempat adalah kamu butuh latih fokus kamu dengan apakah dengan sholat, meditasi, olahraga, ataupun misalnya mengerjakan sebuah game teka-teki, apapun itu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah subscribe dan klik loncengnya. Sampai jumpa di video yang lainnya. See you.